Bukti-bukti arkeologis dan catatan sejarah mendukung bahwa temuan gereja di dalam danau ini memang merupakan lokasi konsili, tempat pertemuan bapak-bapak gereja dan para pemimpin Kristen berkumpul untuk membahas masalah teologis dan merumuskan pengakuan iman Nisea yang menegaskan keilahian Yesus. Konsili Nisea pada tahun 325 Masehi merupakan upaya pertama gereja Kristen untuk mencapai kesepakatan resmi mengenai masalah doktrin teologis kekristenan. Kaisar Konstantinus Agung adalah kaisar Romawi pertama yang memeluk agama Kristen dan memainkan peranan penting dalam menyelenggarakan Konsili Nisea pertama ini dan menghadirkan lebih dari 300 pemimpin gereja dari seluruh dunia. Dr. Mark Fairchild mengatakan salah satu peserta konsili itu adalah Eusebius, sejarawan gereja mula-mula. Dalam catatan Eusebius menjelaskan dengan cukup jelas bahwa konsili pertama kali diadakan di gereja dan kemudian diadakan di istana Konstantinus yang lebih luas. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam maka batu ini akan berteriak. Dalam masa pemerintahan Romawi, Istanbul dikenal dengan Konstantinopel, Iznik dikenal dengan Nisea. Gereja ini ditemukan di dalam danau di kota Iznik, Turki. Dulu kota Iznik ini bernama kota Nisea. Diyakini Konsili Nisea yang pertama pada tahun 325 Masehi diadakan di bangunan yang telah ditemukan ini. Institut Arkeologi Amerika memasukkan penemuan gereja kuno di dalam danau ini ke dalam kategori sebagai salah satu dari 10 penemuan teratas pada tahun 2014. Gereja ini adalah tipikal gereja Kristen mula-mula yang umum ditemukan di seluruh wilayah pemerintahan Romawi. Bangunan ini dibangun menggunakan bahan yang sama pada zaman itu. Pada tahun 2014, Profesor Mustafa Shahin, kepala arkeologi di Universitas Bursa Uludag mengatakan, saya hampir nggak percaya ketika saya melihatnya di bawah helikopter dengan jelas, gereja kuno yang tenggelam di bawah permukaan air 50 meter dari pantai Danau Iznik di Turki. Saya sudah mencari di tepi danau selama beberapa tahun. Tak lama kemudian Profesor Mustafa Shahin menjadi kepala proyek penggalian untuk mempelajari lebih lanjut tentang gereja dan sejarahnya. Pada bulan Oktober 2018, Profesor Shahin menerbitkan rincian penemuan ini dalam sebuah artikel yang ia tulis bersama dengan Dr. Mark Fairchild. Dr. Fairchild mendengar tentang temuan itu pada tahun 2015 dan ia berkesempatan mengunjungi lokasi itu pada tahun 2016 dalam satu perjalanannya ke Turki. Sementara ia menyerahkan penggalian bawah air kepada tim yang telah dibentuk, ia bertemu dengan Profesor Shahin untuk mempelajari lebih lanjut tentang proyek itu. Tak lama kemudian para arkeolog memutuskan bahwa bangunan itu adalah gereja kuno yang tenggelam ke dalam air akibat gempa bumi. Sejak awal penggalian, temuan bangunan itu menarik perhatian Profesor Shahin dan Dr. Fairchild karena sesuai dengan gambaran akan bangunan gereja yang kemudian dikenal sebagai Konsili Nisea pertama kali diadakan. Dr. Fairchild melanjutkan, ketika saya berbicara dengan Profesor Mustafa, saya bertanya kepadanya apakah dia berpikir bahwa tempat ini adalah tempat Konsili Nisea diadakan. Ketika kami memeriksa bukti-bukti, kami menyimpulkan bahwa kemungkinan besar ini adalah gereja yang dicatatkan oleh Eusebius, sejarawan gereja mula-mula yang juga peserta konsili. Sejak pertemuan pertama mereka pada tahun 2016, Dr. Fairchild dan Profesor Shahin telah bekerja sama untuk menulis artikel yang menjelaskan detail tentang temuan gereja tersebut. Gereja kuno yang hancur akibat gempa bumi itu terletak 3 meter di bawah air Danau Iznik. Pada tahun 740 Masehi, gempa bumi menghancurkan gereja tersebut yang kemudian tenggelam di bawah permukaan danau dan terlupakan hingga ditemukan kembali lebih dari 1600 tahun kemudian.
Sahin dan pemerintah setempat telah menyerukan agar lokasi itu didirikan sebagai museum arkeologi bawah laut pertama di Turki, museum arkeologi bawah air. Kota Nisia ini atau sekarang disebut Iznik menjadi terkenal ketika Kaisar Konstantinus mengadakan konsili gereja pertama pada tahun 325 Masehi.